Silakan duduk, Pak. Baik Bapak, perkenalkan saya Dr. Dia. Saya mohon izin untuk bertanya terkait dengan pasien yang tadi Bapak bawa kemari. Kalau boleh saya tahu, keluhan yang dialami oleh pasien yang tadi Bapak bawa kemari itu apa? Sesak napas, berkeringat, dan gemetaran. Sesak nafas, berkeringat, dan juga gemetaran ya Bapak ya. Baik, kalau boleh tahu, kondisi yang dialami oleh pasien tersebut sudah terjadi sejak kapan, Pak? 30 menit yang lalu. 30 menit yang lalu. Baik Bapak, apakah bisa ceritakan kronologisnya seperti apa hingga pasien mengalami kondisi seperti itu hingga dibawa kemari? Pasien mengalami keluhan ini saat pasien presentasi laporan kasus kepanitraan. Baik, berarti akan melakukan suatu presentasi dan mengalami kondisi seperti itu sehingga dibawa kemari. Baik, Bapak untuk wawancara dan pemeriksaan selanjutnya di sini mungkin saya akan menunggu hingga pasien dalam kondisi yang stabil. Untuk selanjutnya saya bisa lakukan pemeriksaan dan juga wawancara terhadap pasien gitu ya Pak ya. Baik Pak, selamat sore. Perkenalkan, saya Dr. Dia, saya dokter yang bertugas pada sore hari ini. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Bapak siapa? Angga. Bapak Angga. Baik, Bapak Angga datang kemari diantar atau datang kemari sendiri? Diantar. Diantar. Kalau boleh tahu nama pengantar dari Bapak siapa? Satria. Satria. Baik Bapak, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan psikiatri atau wawancara psikiatri, di mana tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui dan juga melihat kondisi dari kestabilan mental Bapak saat ini begitu ya Pak ya. Nah, dalam beberapa wawancara yang akan saya lakukan ke depan, saya mohonkan Bapak dalam kondisi yang rileks dan mengambil posisi yang nyaman, dan saya mohonkan Bapak untuk menjawab pertanyaan saya sebenar-benarnya dan seluas-luasnya begitu ya Pak ya. Tidak usah khawatir karena segala bentuk jawaban dan juga percakapan kita saat ini itu akan sangat saya jaga kerahasiaannya begitu Pak. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada, di sini saya mohon izin untuk menanyakan identitas lengkap Bapak terlebih dahulu ya Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai. Bapak di sini Bapak Angga usianya kalau boleh tahu berapa Pak? 22 tahun. 22 tahun. Baik, berarti di sini Bapak Angga usia 22 tahun dengan jenis kelamin laki-laki ya Pak ya. Untuk status perkawinan sendiri atau saat ini apakah Bapak sudah menikah? Belum. Bapak saat ini belum menikah. Baik, kalau boleh tahu Bapak pendidikan terakhir Bapak apa? Sarjana kedokteran. Sarjana kedokteran. Untuk saat ini bekerja sebagai apa Pak? Seorang dokter muda. Seorang dokter muda ya Bapak ya. Untuk kesibukan yang sedang dijalani saat ini apa kalau boleh tahu Pak? Sedang mengikuti 4 minggu rotasi kepanitraan yang ketiga yang terjadwal selama 8 minggu. Sedang mengikuti jadwal kepanitraan gitu ya Bapak ya. Baik Bapak, kalau boleh saya tahu Bapak alamat tinggalnya di mana? Jimbaran. Di Jimbaran. Selanjutnya saya mohon izin untuk bertanya satu pertanyaan yang mungkin agak sedikit kurang atau sensitif gitu ya Pak ya, tapi saya mohonkan untuk kesediaannya dalam menjawab. Kalau boleh tahu Bapak agamanya apa? Hindu. Agamanya Hindu. Baik Bapak, karena tadi Bapak sempat diantar oleh seseorang yaitu saudara Satria, apakah saya boleh tahu hubungan antara Bapak dan juga Bapak Satria ini apa? Teman. Sebagai seorang teman ya Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih sudah memberikan saya identitas yang lengkap terkait dengan Bapak. Sekarang saya izin mulai wawancara yang terlebih dahulu ya Bapak ya. Untuk saat ini apakah Bapak tahu Bapak saat ini berada di mana? IGD. Sedang berada di IGD. Baik Bapak, apakah Bapak tahu saat ini atau hari ini itu hari apa? Jumat. Hari ini hari Jumat. Baik Bapak, apakah saya boleh bertanya untuk kondisi di ruangan ini itu saat ini seperti apa? Apakah sepi atau ramai? Sepi. Sepi ya Bapak ya. Apakah Bapak tahu di ruangan ini sedang ada berapa orang? 3 orang. 3 orang. Baik. Saya izin bertanya Bapak datang kemari atas keluhan apa? Sesak nafas, berkeringat, dan gemetaran sejak 30 menit yang lalu. Sesak nafas, berkeringat, dan juga gemetaran sejak 30 menit yang lalu ya Bapak ya. Kalau boleh saya tahu untuk kondisi perasaan Bapak saat ini atau mood Bapak saat ini seperti apa? Sedang tegang dan panik. Sedang tegang dan juga panik begitu ya Pak ya. Baik Bapak, saya mohon izin untuk menggali lebih dalam terkait dengan penyakit atau kondisi yang Bapak alami saat ini, yaitu berkeringat, lalu gemetaran, dan juga ada kondisi lainnya yang diakibatkan oleh panik begitu ya Pak ya. Sudah sejak kapan dialami kondisi seperti ini Pak? 2 bulan yang lalu. Sudah sejak 2 bulan yang lalu ya Bapak ya. Baik Bapak, apakah selama 2 bulan terakhir ini saat Bapak mengalami keluhan yang Bapak rasakan tersebut timbul sewaktu-waktu tertentu saja atau timbul selama 2 bulan penuh tersebut? Sewaktu-waktu saat ingin presentasi kasus kepanitraan. Sewaktu-waktu saja begitu Pak ya. Baik Bapak, untuk perkembangan dari kondisi Bapak saat ini, apakah setiap harinya itu semakin memberat kondisi yang Bapak alami? Apa stabil sama saja setiap waktunya atau makin lama makin berkurang? Sama saja.
Sama saja, betul Pak ya. Baik Bapak, izin bertanya, apakah ada kondisi lain yang Bapak rasakan selain keluhan yang Bapak alami ini? Tidak ada. Tidak ada. Baik Bapak, apakah bisa diceritakan apakah ada perubahan dari sikap Bapak atau mungkin sikap Bapak yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi atau keluhan yang Bapak alami saat ini? Tidak ada. Tidak ada. Lalu apakah ada kondisi atau mungkin aktivitas dan juga sosial Bapak itu terganggu akibat keluhan yang Bapak rasakan saat ini? Tidak ada, hanya saja sering panik saat ingin presentasi tersebut. Tidak ada, tapi agak sedikit panik saat presentasi gitu ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak, mungkin Bapak tahu faktor pencetus yang disebabkan dan menyebabkan kondisi seperti ini saat ini? Keluhan muncul saat akan menjalankan presentasi kasus kepanitraan. Keluhannya muncul saat akan melakukan presentasi gitu Pak ya. Baik, saya mohon izin bertanya Pak, selama 2 bulan saat Bapak mengalami keluhan seperti ini, bisa diceritakan bagaimana hubungan Bapak terhadap lingkungan dan juga keluarga sekitar Bapak? Biasa saja. Biasa saja. Baik Bapak, untuk selanjutnya di sini saya akan melanjutkan wawancaranya. Dalam 2 bulan terakhir selama Bapak mengalami keluhan yang Bapak rasakan saat ini, apakah Bapak pernah mengalami kondisi seperti pernah merasakan suatu kondisi seperti Bapak itu menguasai dunia atau seolah-olah bisa memiliki kekuatan super gitu Pak? Tidak. Tidak ada. Baik Bapak, apakah selama 2 bulan terakhir ini saat Bapak mengalami keluhan, Bapak memiliki suatu fobia atau ketakutan berlebih terhadap suatu hal yang seharusnya tidak ditakuti hingga Bapak itu benar-benar merasa tidak nyaman atas kondisi tersebut? Saya tidak memiliki fobia, namun saya khawatir terhadap kegagalan secara berlebihan sebelum menempuh ujian. Meskipun akhirnya saya bisa menempuh ujian tulis dalam program sarjana, tetapi saat profesi saya merasa semakin tidak nyaman saat banyak kegiatan presentasi. Baik, berarti sebenarnya tidak ada fobia tapi hanya suka panik dan juga cemas saat melakukan kegiatan seperti presentasi dan hal-hal lain yang mencakup akademis begitu ya Bapak ya. Baik, untuk selanjutnya di sini, apakah dalam 2 bulan terakhir ini saat Bapak mengalami keluhan, apakah ada suatu kondisi atau hal yang Bapak lakukan secara berulang-ulang untuk mengurangi panik yang Bapak rasakan? Saya selalu membaca ulang setiap tugas minimal 5 kali. Saya juga selalu mengulang hal-hal yang dirasa saya dapat mengurangi panik. Berarti Bapak mengulang materi sebanyak 5 kali begitu untuk mengurangi rasa panik gitu ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan wawancara untuk mengetahui idea of reference Bapak di sini. Apakah selama 2 bulan terakhir ini saat Bapak mengalami keluhan, pernah Bapak alami suatu kondisi seperti saat Bapak menonton televisi seolah-olah TV yang Bapak tonton tersebut memberikan pesan secara personal terhadap Bapak? Tidak. Tidak pernah. Baik Bapak, untuk selanjutnya di sini saya ingin bertanya, apakah selama keluhan yang Bapak rasakan di sini, Bapak pernah merasakan bahwa diri Bapak tersebut tidak nyata atau nyata? Ya, saya merasa diri saya nyata. Bapak merasa diri Bapak nyata gitu ya. Untuk lingkungan sekitar dalam beberapa bulan terakhir saat Bapak mengalami keluhan, apakah Bapak merasa lingkungan sekitar itu dalam kondisi yang nyata atau tidak? Saya merasa lingkungan saya nyata. Merasa bahwa lingkungan juga nyata gitu Pak ya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya ingin bertanya terkait dengan apakah Bapak mengalami ilusi selama 2 bulan terakhir ini saat mengalami keluhan Bapak ya. Apakah Bapak pernah mengalami suatu kondisi, contohnya saat Bapak pergi keluar rumah dan mendengar ada suara knalpot motor, itu Bapak dengar sebagai suatu alunan musik bagi Bapak begitu? Tidak. Tidak pernah. Baik, apakah Bapak pernah mengalami suatu kondisi di mana saat Bapak itu berada di suatu tempat, Bapak mendengar suatu suara yang hanya Bapak yang mendengar, jadi orang lain tidak mendengar? Itu Bapak pernah? Tidak. Tidak pernah juga. Baik Bapak, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah Bapak tahu Bapak kesini untuk apa? Tahu. Tahu. Baik Bapak, apakah Bapak sadar bahwa Bapak kesini itu untuk meminta suatu pengobatan atau perawatan? Sadar. Sadar. Baiklah, untuk selanjutnya, apakah Bapak merasa bahwa tindakan Bapak untuk mendapatkan suatu pengobatan di tempat ini merupakan suatu hal yang salah? Tidak. Tidak. Baik Bapak, untuk selanjutnya saya izin bertanya, apakah sebelumnya Bapak pernah mengalami kondisi ketidakstabilan dalam kesehatan mental Bapak sehingga pergi berkonsultasi ke psikiater? Sejak kecil saya tidak pernah memiliki riwayat kejang atau penyakit lainnya. Sejak kecil saya saat ini tinggal sendiri di kamar kos. Baik Bapak, berarti saat sebelumnya Bapak tidak memiliki suatu kondisi gangguan psikiatri begitu ya Bapak ya, sehingga tidak memerlukan sebelumnya juga tidak pernah pergi ke psikiater. Dan tadi sesuai dari jawaban Bapak di sini mungkin bisa saya simpulkan juga bahwa Bapak itu saat ini tidak
sedang atau tidak pernah mengalami kondisi kelainan dalam segi penyakit medis lainnya gitu Pak ya. Untuk selanjutnya di sini saya izin bertanya Pak, apakah Bapak sebelumnya itu pernah mohon maaf di sini mungkin agak sedikit kurang atau mungkin agak sedikit kurang agak sensitif pertanyaannya, apakah sebelumnya Bapak pernah melakukan atau mengkonsumsi minum-minuman beralkohol atau mungkin merokok dan juga menggunakan obat-obatan yang mungkin sifatnya tersebut agak sedikit membuat Bapak merasa senang berlebihan atau hal-hal yang lain gitu? Tidak. Tidak pernah. Baik Bapak, saya mohon izin diceritakan untuk riwayat pribadi Bapak dari saat Bapak sudah kecil hingga sekarang, mungkin bisa diceritakan dari kehidupan pribadi, untuk sosial, perkembangan dan pertumbuhan Bapak mungkin bisa diceritakan? Sejak kecil saya tidak pernah memiliki riwayat kejang atau penyakit lainnya. Saya saat ini tinggal sendiri di kamar kos. Kos tersebut tidak ditemani induk semang, namun ada beberapa penghuni kos yang jumlahnya 50 kamar, dan pasien tidak pernah berinteraksi dengan penghuni lainnya. Meskipun sendirian, saya berkonsentrasi membaca buku dan mengerjakan tugas-tugas di dalam kamar. Baik, berarti Bapak sejak kecil sudah tidak pernah mengalami penyakit-penyakit yang lain gitu ya Pak ya, dan saat ini Bapak sedang tinggal di kos gitu ya Bapak ya, dan sangat berkonsentrasi dalam tugas yang Bapak lakukan gitu. Baik, saya izin bertanya kembali Bapak, untuk di keluarga sendiri apakah ada yang pernah mengalami atau sedang mengalami kondisi yang ketidakstabilan mental sehingga pernah berkunjung ke psikiater sebelumnya? Ibu saya saat ini mengalami masalah kecemasan dan sedang di dalam pengobatan. Baik, berarti di sini ibu bapak sedang mengalami kondisi kecemasan gitu Pak ya. Baik Bapak, untuk wawancaranya mungkin sudah selesai, namun kita akan berlanjut ke sesi selanjutnya Bapak ya. Dimana sesi selanjutnya ini saya akan bermain kata-kata dan juga angka untuk menilai status mental, kondisi sensorium dan juga kognitif Bapak begitu Pak ya. Baik, untuk di sini saya akan mohonkan Bapak untuk mengingat satu kalimat yang akan saya berikan ini, yaitu kuda makan rumput. Nantinya mungkin sewaktu-waktu dalam wawancara akan saya tanya kembali untuk kata atau kalimat yang saya berikan tadi gitu ya Bapak ya. Baik Bapak, saya izin bertanya, untuk tadi Bapak pergi ke sini naik apa Pak? Mobil. Ke sini naik mobil gitu Pak ya. Baik Bapak, saya mohon izin bertanya, pada saat Bapak SMA kemarin Bapak mengambil jurusan apa Pak? Seingat Bapak IPA atau IPS? IPA. IPA ya. Baik Bapak, apakah Bapak pada saat sekolah dasar itu memiliki teman dekat? Iya. Memiliki. Teman dekatnya apakah Bapak masih ingat siapa namanya? Vidya. Vidya ya Bapak ya. Baik Bapak, apakah Bapak masih ingat satu kalimat yang saya sebutkan sebelumnya? Kuda makan rumput. Kuda makan rumput. Baik Bapak, sangat baik ya Bapak ya. Untuk selanjutnya di sini saya akan menilai suatu kondisi dari Bapak saat ini, dimana nanti saya akan memberikan deretan angka dari 1 hingga 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Apakah sekiranya Bapak bisa mengurutkan angka tersebut dari 6 ke 1? Bisa. Baik. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, berarti Bapak bisa ya Bapak ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menilai kemampuan membaca dan juga menulis Bapak ya. Jadi di sini saya sudah ada kertas ya Bapak. Saya akan menuliskan satu kata di sini. Saya mohon Bapak untuk membaca. Meja. Meja. Baik Bapak, apakah Bapak bisa menuliskan kata ini Pak di dalam kertas kosong? Baik, berarti Bapak bisa menuliskan lagi ya Bapak ya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya minta tolong untuk Bapak, apakah Bapak bisa menggambarkan satu benda yang ada di sekitaran sini Pak? Baik, kalau boleh tahu ini apa Pak? Remote AC. Remote AC. Baik Bapak, terima kasih untuk menulis dan juga membaca. Untuk kemampuan visual spasialnya juga baik ya Bapak ya. Untuk selanjutnya di sini saya izin bertanya, apakah sekiranya Bapak tahu perbedaan antara buku dan juga pensil? Buku itu untuk menulis, sedangkan pensil itu untuk menulis. Baik, berarti buku itu digunakan sebagai tempat untuk menulis dan pensil itu untuk menulis gitu ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya Pak, di sini saya ingin menilai intelijensi Bapak gitu ya Pak ya. Apakah saat ini Bapak tahu Presiden Indonesia kita saat ini siapa? Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo.
Baik Bapak, terima kasih untuk wawancara dan juga suatu kegiatan yang sudah saya lakukan tadi. Jadi di sini saya akan menyampaikan ringkasan sedikit dari kondisi yang Bapak alami. Jadi dari pertama tadi saya sudah menggali identitas dari Bapak secara lengkap, dan tadi pada saat saya melakukan pertanyaan saya menilai bahwa Bapak tidak mengalami disorientasi. Mulai dari disorientasi tempat, waktu, orang, dan juga suasana itu tidak ada gangguan. Bapak datang kemari atas keluhan sesak nafas, berkeringat, dan juga gemetaran sejak 30 menit, dan mengalami kondisi panik serta tegang saat ini gitu ya Bapak ya. Lalu untuk onsetnya sendiri sudah berlangsung sekitar 2 bulan. Lalu terjadi sewaktu-waktu saat ingin presentasi. Perkembangan dari penyakitnya juga stabil, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan ataupun penurunan, tidak ada kondisi atau penyakit atau kondisi lainnya, tidak mempengaruhi juga dalam aktivitas ataupun sikap yang Bapak alami. Dan pencetus dari kondisi Bapak saat ini kemungkinan adalah rasa cemas yang terjadi sebelum Bapak akan melakukan presentasi begitu. Untuk hubungan sosial, lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekitar juga baik ya Bapak ya. Dan untuk penilaian dari isi pikiran tadi saat saya melakukan wawancara tersebut, saya menilai bahwa Bapak ada kondisi obsesi karena Bapak melakukan kegiatan seperti membaca buku sebanyak 5 kali secara berturut-turut untuk menghilangkan rasa cemas yang Bapak alami. Lalu juga Bapak tadi menyebutkan tidak ada fobia, tapi ada rasa panik untuk menjalankan suatu kegiatan akademis gitu ya Bapak ya. Lalu untuk persepsi itu tidak ditemukan ada personalisasi, tidak ada derealisasi, tidak ditemukan ada ilusi, dan juga tidak ditemukan adanya halusinasi begitu. Untuk derajat tilikan itu adalah 6, di mana di sini Bapak menyadari tujuan Bapak datang kemari untuk berobat dan sadar bahwa Bapak sedang mengalami kondisi yang sakit gitu ya Bapak ya, atas kemauan Bapak sendiri gitu untuk datang kemari dalam rangka berobat. Lalu juga Bapak juga tidak memiliki penyakit psikiatri sebelumnya. Bapak juga tidak memiliki penyakit lainnya secara medis. Lalu Bapak juga tidak merupakan orang yang menggunakan nafsa. Untuk riwayat dari pribadi Bapak, itu Bapak merupakan orang yang cukup pendiam dan saat ini tinggal di kos. Sejak kecil tidak memiliki kondisi medis yang mengganggu begitu, dan merupakan orang yang sedikit pendiam gitu Bapak ya. Dan saat ini memiliki ibu yang sedang mengalami kondisi kecemasan dan dalam fase pengobatan. Untuk penilaian dari status mental, kognitif, dan juga sensoriumnya itu juga baik. Bapak bisa mengingat dengan baik, untuk kemampuan dalam konsentrasi juga baik, menulis dan membacanya baik, visuospasialnya juga baik. Lalu Bapak juga bisa membandingkan antara dua benda, dan untuk intelijensi Bapak juga normal gitu Bapak ya. Dari yang saya sampaikan tersebut, apakah ada yang terlewat? Mungkin Bapak saya berikan waktu jika ada hal yang terlewat dari saya, dan mungkin jika Bapak ingin bertanya. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, di sini untuk waktu kunjungan selanjutnya saya tentukan, di mana 3 hari lagi saya harapkan Bapak datang kemari untuk dikonsultasikan kembali terkait kondisi dari Bapak saat ini gitu Pak ya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti pemeriksaan kali ini. Semoga selalu sehat ya Bapak ya.